Jika ada satu titik dan satu garis, bagaimanakah cara mencari jarak antara titik dan garis tersebut? Ayo kita bahas bersama-sama. Hai Sobat Belajar, ketemu lagi bersama Pak Sutama. Kali ini kita akan bahas materi jarak antara titik dan garis, di mana materi ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu jarak antara dua buah titik. Nah, sebelum kita lanjutkan membahas jarak antara titik dan garis, kita harus bahas dulu kedudukan antara dua garis dalam bangun ruang. Misalkan saya punya dua buah benda seperti ini, kita anggap ini garis 1 dan ini garis 2 ya. Nah, kedudukan antara garis itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama, kedua garis bisa berimpit. Nah, jadi dia menyatu ya, seperti ini. Kemudian bisa juga sejajar. Kemudian bisa juga berpotongan atau bersilangan. Nah, perbedaannya adalah kalau dua garis berimpit, berarti dia memiliki banyak titik potong. Itu tak terhingga banyak titik potong ya. Kemudian kalau garis sejajar, dia tidak punya titik potong, tapi masih berada dalam satu garis. Kemudian kalau berpotongan, nah seperti ini, jangan sampai salah, ini namanya berpotongan, bukan bersilangan. Nah, kalau berpotongan, ini artinya dia punya satu titik potong di sini, tetapi dia masih berada pada satu bidang. Artinya, kita bisa membuat sebuah bidang pada kedua garis ini. Dan kedudukan area adalah garis yang bersilangan. Nah, ini kalau saya tarik, ini namanya bersilangan. Jadi kalau bersilangan, dia tidak punya titik potong, tetapi tidak bisa dibuat satu bidang. Bedanya dengan sejajar seperti ini. Kalau sejajar dia tidak punya titik potong, ya, tapi bisa kita buat pada satu bidang. Kalau bersilangan nggak bisa. Ya, seperti itu ya. Bersilangan itu bisa jadi seperti ini ya. Nah, kalau pas begini namanya bersilangan tegak lurus. Kalau begini bersilangan aja. Nah, sebagai contoh, pada kubus ABCDFGH, maka garis AB berimpit dengan dirinya sendiri, yaitu garis AB. Garis AB sejajar dengan garis EF, kemudian sejajar juga dengan garis CD, sejajar juga dengan garis GH. Garis AB berpotongan dengan garis BC, berpotongan juga dengan garis AD, dan garis AB bersilangan dengan garis CG, karena dia tidak punya titik potong dan tidak terletak pada satu bidang. Nah, selanjutnya, bagaimanakah cara mencari jarak antara titik dan garis? Langkahnya adalah kita proyeksikan titik terhadap garis tersebut. Misalkan ada titik A, kemudian ada garis G. Kita proyeksikan titik A terhadap garis G. Misalkan titik proyeksinya adalah titik B. Maka jarak antara titik A dengan garis G adalah panjang ruas garis AB, di mana AB tegak lurus dengan garis G. Ya, sebelum kita bahas jarak titik ke garis, kita akan bahas dulu ada beberapa kondisi sebuah segitiga yang istimewa. Ya, sebelum kita bahas contoh-contoh soal jarak titik ke garis, kita perlu bahas dulu beberapa sifat istimewa segitiga. Yang pertama, jika ada sebuah segitiga sama kaki ABC, di mana AB sama dengan AC sama dengan X misalkan, kemudian BC sama dengan Y. Maka kalau kita ingin mencari jarak antara titik A ke garis BC, kita harus proyeksikan dulu A ke BC, misalkan proyeksinya di titik D. Maka panjang BD sama dengan DC, sama dengan setengah Y. Sehingga panjang AD adalah akar dari X kuadrat dikurangi dalam kurung setengah Y kuadrat. Kemudian yang kedua, jika ada sebuah segitiga siku-siku ABC, misalkan siku-siku di titik B. Kemudian kita ingin mencari jarak antara titik B ke garis AC. Kita proyeksikan dulu B ke AC, misalkan proyeksinya di titik D. Maka untuk mencari panjang BD, kita gunakan konsep luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Nah, jika BC jadi alas, maka AB jadi tinggi. Kemudian jika AC jadi alas, maka BD jadi tinggi. Sehingga setengah BC kali AB sama dengan setengah AC kali BD. Kalau kita bagi setengah dan kita sederhanakan, maka BD sama dengan AB kali BC dibagi dengan AC. Kemudian kondisi ketiga, jika ada sebuah segitiga sama sisi ABC. Kemudian kita ingin mencari jarak salah satu titik sudut ke sisi yang lain. Misalkan jarak titik A ke garis BC. Itu sama dengan jarak titik B ke garis AC. Ataupun jarak titik C ke garis AB.
Nah, kita gunakan konsep yang tadi ya. Misalnya ini rusuknya adalah X. Maka semua ini X ya. Kemudian jarak titik A ke garis BC, kita proyeksikan A ke BC. Misalkan di titik D, maka BD sama dengan DC sama dengan setengah X. Sehingga panjang AD adalah akar dari X kuadrat dikurang dalam kurung setengah X kuadrat. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan contohnya. Misalkan ada sebuah kubus ABCDFGH dengan rusuk 6 cm. Maka jarak titik A ke garis BC adalah panjang ruas garis AB adalah 6 cm juga. Kemudian, jarak titik A ke garis CG adalah panjang garis AC, yaitu 6 akar 2. Nah, terus berapakah jarak titik A ke garis BH? Ya, kita proyeksikan titik A ke garis BH. Terus kita gunakan konsep yang tadi, yaitu segitiga siku-siku. Nah, di mana segitiga tersebut siku-siku di titik A, yaitu HA tegak lurus dengan AB. Sehingga nanti misalkan ini proyeksinya di titik D ya, maka AD sama dengan AB kali AH dibagi dengan BH, yaitu sama dengan 6 kali 6 akar 2 dibagi 6 akar 3. Sehingga menjadi 6 akar 2 dibagi akar 3. Atau menjadi 6 akar 6 dibagi 3, yaitu 2 akar 6. Nah, contoh selanjutnya, jika diketahui 5 TABCD dengan TA 6 cm dan AB 4 cm. Berapakah jarak titik T ke garis AB? Ya, kita gunakan konsep yang tadi. Karena TA sama dengan TB, maka kalau proyeksi T ke garis AB adalah titik E, maka AE sama dengan EB, sama dengan 2 cm. Sehingga jarak T ke AB adalah panjang ruas garis DE, sama dengan akar dari 6 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Jadi akar 36 dikurangi 4, jadilah akar 32. Jika ini disederhanakan menjadi akar 16 kali akar 2, jadilah 4 akar 2 cm. Oke, demikianlah jarak titik ke garis. Untuk lebih memantapkan pemahaman adik-adik, nanti kita akan bahas contoh-contoh soal jarak titik ke garis di buku paket dari Kemdikbud. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.